Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Keluar dari rumah Ji Lianjun, Chen Ping menemukan bahwa saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling masih menunggunya. Tuan Chen, tidak apa-apa sekarang, ayo berbelanja bersama. Setelah Ji Meiling melihat Chen Ping, dia buru-buru menyapanya dan berkata. Melihat antusiasme Ji Meiling, Chen Ping tidak bisa menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk, oke. Setelah mendengar tanda tangan Chen Ping, senyuman muncul di wajah Nashu Meiyan. Setelah keluar dari rumah Ji, mereka bertiga berjalan di jalan yang ramai. Ji Meiling mulai menipu Chen dengan cara yang halus. Ping berbagai informasi. Tuan Chen, siapa Anda, gadis Phoenix api yang bersamamu itu? Ji Meiling bertanya dengan berpura-pura santai. Teman, jawab Chen Ping. Apakah kalian hanya berteman? Kulihat kalian berdua sedang beristirahat di kamar yang sama. Ji Meiling memandang Chen Ping dan bertanya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum ringan dan tidak menjawabnya. Chen Ping tidak menyangka gadis Ji Meiling ini diam-diam akan mengamatinya. Melihat Chen Ping terdiam, Ji Meiling bertanya lagi, Tuan Chen, apakah Nona Huofeng wanita Anda? Berapa banyak wanita yang kamu punya? Chen Ping tertegun dan menatap Ji Meiling dengan tatapan kosong, bertanya-tanya mengapa gadis ini menanyakan pertanyaan seperti itu. Melihat Chen Ping seperti itu, Ji Meiling berkata, Tuan Chen, Anda tidak perlu malu. Orang-orang seperti Anda pernah. Bukan apa-apa bagi seorang pria yang mampu memiliki 3 istri dan 4 selir. Tapi aku mendengar dari kakak tertuaku bahwa kemampuan alkimiamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yaozun kami di kota Huanglan jauh lebih kuat. Petik 2. Bahkan ahli pengobatan kita di kota Huanglan memiliki lebih dari selusin wanita. Kamu sangat mampu, kamu memiliki 10 atau 8 wanita. Tidak banyak wanita. Chen Ping tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Ji Meiling, karena dia sepertinya tidak pernah menghitung berapa banyak wanita yang dimilikinya. Dalam perjalanannya, jumlah wanita di sekitarnya terus bertambah, dan tanpa sadar ia menerima wanita tersebut. Beberapa wanita. Tapi bagaimanapun juga, Chen Ping tidak akan pernah bisa melupakan Su Yuqi. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya kepada Su Yuqi bahwa dia akan memberikan Su Yuqi pernikahan yang tak terlupakan. Melihat Chen Ping tertegun dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Ji Meiling ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Ji Meiyan di sampingnya, adik, apakah kamu mengganggu dengan omelanmu? Apakah kamu tidak mengganggu? Tuan Chen juga kesal. Saya setuju bahwa saya akan mengajak Tuan Chen berbelanja, dan saya tidak hanya mendengarkan omelan Anda. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kakak, aku kasihan padamu. Ji Meiling terkekeh dan lari. Ji Meiling melakukannya dengan sengaja menciptakan kesempatan bagi Chen Ping dan Ji Meiyan untuk berduaan. Gadis mati ini. Ji Meiyan memelototi Ji Meiling, lalu menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, adikku terkadang banyak bicara. Tidak masalah. Chen Ping tersenyum tipis. Tuan Chen, mari kita ke depan dan melihat. Ada banyak barang yang dijual di depan. Ji Meiyan membawa Chen Ping dan terus bergerak maju. Tapi setelah mengambil 2 langkah, aku mendengar teriakan Ji Meiling. Kamu bajingan, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Ji Meiling berteriak keras. Mendengar suara ini, Chen Ping dan Ji Meiyan segera berlari ke depan. Tak jauh di depannya, seorang pemuda jangkung sedang meraih pergelangan tangan Ji Meiling, wajahnya penuh rayuan. Dia berkata sambil bercanda, cantik, kamu menabrakku. Jika kamu tidak meminta maaf kepadaku, apakah kamu ingin melarikan diri? Pemuda itu begitu kuat sehingga Li Meiling tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan di belakang pemuda itu kawan, dia masih mengikuti beberapa. Teman-teman, semuanya tertawa. Banyak penonton di sekitar yang terkejut. Siapa pria besar bodoh ini? Dia bahkan berani menggoda putri sulung keluarga Ji. Sekilas, dia dari luar kota,
menggoda putri sulung keluarga Li, dia tidak ingin hidup lagi. Melihat bentuk tubuh mereka, mereka terlihat seperti orang yang ditulis oleh Juman. Semua orang berbicara, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu. Dasar bajingan, cepat lepaskan adikku. Ji Meiyan bergegas maju dengan amarah di wajahnya. Saat dia melihat Ji Meiling ditangkap oleh pemuda itu, dia berteriak keras. Pemuda itu melihat Ji Meiyan, lalu menatap Ji Meiling, dan matanya tiba-tiba bersinar. Ternyata mereka kembar. Hebat. Sepertinya saya bisa menikmati penerbangan ganda begitu saya tiba dengan warna kuning dan biru ini, kota. Dan mereka juga saudara kembar. Menyenangkan sekali hanya dengan memikirkannya. Saya akan menikmatinya sebentar. Pemuda itu berbicara dengan bebas dan mempermalukan kedua saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling. Wajah Ji Meiyan memerah karena malu, tetapi Ji Meiling berada di tangan pemuda itu dan dia tidak berani bertindak gegabah. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, Chen Ping juga melangkah maju, menatap pemuda di depannya dan berkata dengan tegas. Pemuda itu memandang Chen Ping, mengerutkan kening dan berkata, "Jadi, itu kamu." Pemuda ini bukan siapa-siapa selain yang ada di Istana Juman. Selama formasi teleportasi, saya hampir mengalami konflik dengan Chen Ping. Qin Jingyun, putra tertua Istana Juman. Qin Yun dan yang lainnya datang ke kota Huanglan setelah diundang oleh Ji Lianying. Tanpa diduga, Qin Jingyun menemukan Ji Meiling yang cantik setelah tiba di kota Huanglan. Tentu saja Qin Jingyun yang sangat bernafsu tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Ia sengaja bertabrakan dengan Ji Meiling lalu menangkap Ji Meiling. "Tuan Chen, apakah Anda kenal orang ini?" Ji Meiyan memandang Chen Ping dan bertanya. Chen Ping mengangguk, "Ini adalah tuan muda Istana Juman, namanya Qin Jingyun. Ketika saya pertama kali datang ke kota Huanglan, saya hampir mengalami konflik dengan orang ini saat menaiki susunan teleportasi. Orang-orang dengan lidah barbar raksasa di wilayah utara." Li Meiyan mengerutkan kening, lalu bertanya dengan bingung, "Orang-orang ini datang kepada kita. Apa yang dilakukan Kota Biru?" Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu." Chen Ping tidak tahu bahwa orang-orang dari Istana Juman ini diundang oleh Ji Lianying. "Nak, tolong urus urusanmu sendiri dan pergilah. Aku tidak akan merepotkanmu tentang apa yang terjadi di masa lalu. Jika kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan." Qin Jingyun mengancam Chen Ping. "Aku tidak tahu kalau kamulah yang menggodamu, kan? Tahukah kamu siapa yang kamu tangkap? Itu adalah putri sulung keluarga Ji. Apa menurutmu kamu bisa keluar dari sini jika menyentuh putri sulung keluarga Ji?" Keluarga Ji. Chen Ping memindahkan keluarga Ji. Bagaimanapun, keluarga Ji memiliki otoritas absolut di kota Huanglan. Ketika Qin Jingyun mendengar bahwa dia sedang menggendong putri tertua keluarga Ji, dia juga sedikit terkejut. Kemudian seorang murid Istana Juman datang dan berbisik, "Tuan muda, saya bertanya, ini memang keluarga Ji?" "Nona." Ketika Qin Jingyun melihat ini, dia hanya bisa melepaskan Ji Meiling. Tapi ketika dia melepaskan Ji Meiling, Qin Jingyun menamparkan pantat Ji Meiling. Pria pengecut ini, meskipun dia tahu bahwa Ji Meiling adalah putri tertua dari keluarga Ji, dia tetap harus mengambil keuntungan. Tanda seru. Wajah Ji Meiling memerah karena malu, dia langsung mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan berkata, "Dasar gangster, aku akan membunuhmu." Adik perempuan. Ji Meiyan melihat ini dan buru-buru menghentikan Ji Meiling. Sekarang mereka bukan tandingan orang-orang seperti Qin Jingyun. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, mereka pasti akan menderita. Selama orang-orang ini tidak meninggalkan kota Huanglan dan memberitahu Ji Lianjun kapan mereka kembali, Li Lianjun pasti akan mencari keadilan untuk putrinya. "Kak, jangan hentikan aku akan membunuh gangster bau ini." Ji Meiling berteriak dengan amarah di matanya. Bagaimana mungkin Li Meiling tidak marah ketika seseorang menyentuh pantatnya sebagai wanita tertua keluarga Ji di depan umum? "Kain Wall, adik perempuan,
kamu bukan tandingannya. Ketika kita kembali, beritahu ayahmu dan biarkan dia membuat keputusan untukmu. Ji Meiyan menarik Ji Meiling dan berkata, Nona Ji, orang-orang dari istana barbar raksasa ini cukup baik, kuat. Kamu harus tenang. Chen Ping juga berkata pada Ji Meiling. Kata-kata Chen Ping membuat Li Meiling terdiam, lalu dia menatap Qin Yun dan berkata, tunggu saja aku. Jangan tinggalkan kota Huanglan jika Anda bisa. Setelah mengatakan itu, Ji Meiling dan yang lainnya bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Qin Jingyun berteriak, dan kemudian beberapa anak buahnya menghalangi jalan Chen Ping. Ji Meiyan mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu inginkan? Ini kota Huanglan, bukan istana Jumanmu. Jika berani mengambil tindakan, saya jamin Anda akan mati tanpa ada bagian tubuh. Petik 2. Jangan salah paham, Nona Li. Saya tidak berusaha menghentikan Anda. Saya hanya bersenang-senang sedikit dan ingin mengikuti perhitungan anak ini. Qin Jingyun menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Ji Meiyan melirik Chen Ping, lalu berdiri di depan Chen Ping dan berkata, Tuan Chen adalah tamu keluarga Ji saya. Jika kamu menyentuhnya, kamu menyentuh keluarga Ji kita. Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah. Petik 2. Nona Ji, kuharap kamu bisa melihat situasinya dengan jelas. Aku akan memberikan wajah keluarga Jimu dan melepaskan saudara perempuanmu. Jangan malu-malu. Menurutmu apakah aku, Istana Juman, benar-benar takut dengan keluarga Jimu? Qin Jingyun menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kamu. Ji Meiyan langsung tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Nona Ji, mari kita selesaikan sendiri masalah antara dia dan aku, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Chen Ping berkata, mengambil 2 langkah ke depan, mendatangi Qin Jingyun dan berkata, bagaimana kamu ingin puas denganku? Qin Jingyun memandang Chen Ping dan berkata, aku tidak akan mengganggumu, kami akan memukulmu. Jika Anda selamat dari pukulan ini, liburan kita akan berakhir. Petik 2. Istana Juman terkenal dengan kekuatannya, dan sekarang Qin Jingyun berada di alam kesengsaraan, sedangkan Chen Ping hanya berada di alam penggabungan, jadi dia sangat percaya diri. Kamu tidak tahu malu. Tidak adil bagi seorang biksu di alam kesengsaraan untuk bersaing dengan seorang biksu di alam penggabungan. Saat Ji Meiyan melihat ini, dia buru-buru berkata dengan keras. Apa yang adil dan tidak adil? Bagaimana bisa ada keadilan di dunia manusia ini? Siapa yang membuat keterampilannya lebih rendah dari orang lain? Li Meiyan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi langsung disela, Nona Li, saya baru saja memukulnya, tidak. Qin Jingyun mengangkat sudut mulutnya dan berkata, apa masalahnya? Petik 2. Tuan Chen, Anda hanya berada di alam penggabungan, tetapi dia berada di alam kesengsaraan. Bahkan adik perempuan saya bukanlah tandingannya. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Li Mian berkata dengan cemas. Tuan Chen, orang ini setidaknya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau lebih tinggi. Saya bahkan tidak bisa melawannya. Saya khawatir Anda benar-benar tidak bisa. Ji Meiling juga membujuk Chen Ping. Jangan khawatir, mungkin saya bisa melakukannya. Chen Ping tersenyum tipis, lalu menatap Qin Jingyun, itu hanya pukulan, tapi jika aku menyakitimu, Anda tidak dapat menyelesaikan skor. Hanya kamu. Wajah Qin Sanyun penuh dengan penghinaan, bahkan jika saya berdiri diam, Anda bahkan tidak akan berpikir untuk menyakiti saya. Beraninya Anda mengatakan hal-hal besar di sini. Bicara. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku akan menjatuhkanmu hanya dengan satu tangan. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Qin Jingyun melambai pada Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia membuka postur tubuhnya, dan aura di tubuhnya juga meningkat. Tubuh Chen Ping seperti kilat, menghilang langsung di tempat, menuju Feng Jingyun. Qin Jingyun mengerutkan kening, dan rasa jijik di wajahnya menghilang. Dia tidak menyangka Chen Ping begitu cepat. Ketika dia bereaksi, Chen Ping adalah sudah di depannya,
tinjunya meledak dengan cahaya keemasan, langsung menuju dada Qin Jingyun. Tinju Chen Ping belum tiba, tetapi angin tinju yang tajam sudah menderu ke arahnya, membuat Qin Jingyun merasakan bahayanya. Ketika Qin Jingyun melihat ini, dia menjerit pelan, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak, bola kabut darah merah mulai menyebar, dengan cepat membungkus tubuh Qin Jingyun. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Qin Jingyun terus melonjak, mencapai tingkat alam kesengsaraan tingkat keempat.